Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di Arnabila Story, tempatnya berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Oke, sesuai judul, hari ini Mimin mau ceritain sebuah kisah cinta tragis dari tanah Arab yang mendunia, yaitu Laila dan Majnun. Mau tahu bagaimana kisahnya? Cus, langsung ke videonya. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia, nama lawas dari Iran pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini tuh baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang sama-sama berasal dari Persia di abad ke-12 bernama Nizami Ganjavi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kalian simak sebagai berikut, oke? Awal mula pertemuan Laila dan Majnun. Ada seorang lelaki muda bernama Kois. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya, lagi berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kois tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, Laila yang terkagum pada puisi Kois menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kois yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu cinta mengenal sekat. Maksudnya cinta mengenal batasan gitu ya. Ya masih setara lah gitu, kaya miskin zaman dulu tuh. Tapi sekarang juga masih ada yang begitu. Oke, lanjut. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimangan harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya ia akan persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kois. Begitu usia mereka sudah matang, Kois yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya pasti sudah bisa ditebak lah ya kan. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut, Laila. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria lain. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria tersebut. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut, yaitu Ibnu Salam. Sedih ya guys, jadi Ibnu Salam maksudnya dia punya hak untuk itu dan gak dapet. Ya sudahlah, memang takdirnya. Ya oke, kita lanjut lagi. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kois si Majnun.
Pastinya hal ini membuat hati Kois semakin tersayat-sayat. Sejak saat itu ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesenggukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Sayang, takdir tak berkata demikian. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa menemui orang sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia meninggal akibat sakit hati yang tak tersembuhkan. Sendirian di masa perkabungan tanpa mampu menemui Majnun yang ia cintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila. Sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Kois yang dulu dicintai oleh Laila. Kois si Majnun pun dikubur di samping Laila. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejati. Baiklah, itu adalah cerita kisah cinta tragis dari tanah Arab atau Persia, sekarang Iran, yaitu Laila dan Majnun. Mudah-mudahan kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.